Silakan duduk. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Mbak Wulan. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya cukup baik. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu. Nama Ibu Aziza Zubair. Saya sebagai guru BK di sekolah ini. Boleh perkenalkan diri. Nama saya Wulansari dari kelas IPS 1. Baik Mbak Wulan. Sebelum masuk ke masalah, apakah Mbak Wulan pernah konseling di ruangan BK? Belum Bu, ini baru pertama kali saya datang ke sini. Baik Mbak Wulan. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Proses konseling itu proses bantuan agar kamu bisa memahami masalah Mbak Wulan, melihat pilihan yang kamu punya, terus membuat rencana perubahan. Begitu Mbak. Ibu, jadi konseling itu bukan menghakimi, bukan memarahi, atau bukan memaksa Mbak Wulan. Dan konseling juga, dalam konseling ada beberapa asas Mbak Wulan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu di mana Mbak Wulan memberikan informasi ke Ibu nggak akan menyebarluaskan informasi yang Mbak Wulan berikan ke Ibu. Yang kedua, kesukarelaan Mbak Wulan. Kesukarelaan Mbak Wulan di sini apakah terpaksa ikut konseling? Iya. Baik. Yang terakhir, keterbukaan Mbak Wulan. Mbak Wulan semakin jujur di sini, dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Wulan santai aja, dengan nyaman, cerita dengan jujur ya Mbak Wulan. Baik, untuk konseling hari ini Mbak Wulan waktunya 45 menit. Sebelum lanjut ke permasalahan, Ibu akan menjelaskan dulu. Ibu akan menggunakan media kartu, yaitu ada media A, B, C. Terus Ibu mau tanya apa permasalahan Mbak Wulan? Untuk akhir-akhir ini itu saya sering membuat tugas Bu. Saya itu biasanya terdistraksi scroll TikTok, kalau enggak Instagram, kalau enggak ya cuma lihat-lihat konten-konten yang lagi viral aja Bu. Baik. Ya, ini ada media sederhana Mbak Wulan. Ada kartu A, yaitu yang aku inginkan, ada kartu B yang aku lakukan sekarang, ada kartu C, langkah kecilku. Jadi Mbak Wulan ambil kartu A dulu, yang aku inginkan. Kalau Wulan memilih kartu ini, apa keinginan terbesar mengenai dirimu akhir-akhir ini? Coba Mbak Wulan ambil kartu A. Yang ini kartu ini yang aku inginkan. Kalau Mbak Wulan memilih kartu ini, apa keinginan terbesar mengenai diri Mbak Wulan akhir-akhir ini? Keinginan terbesar saya sih, saya pengennya nilai saya bagus lagi Bu. Baik Mbak Wulan. Jadi Mbak Wulan menjadi lebih disiplin untuk nilai Mbak Wulan lebih bagus lagi, begitu ya Mbak? Kalau keinginan itu terwujud, apa yang berubah dalam hidup Mbak Wulan?
Mungkin nilai saya jadi baik Bu. Terus juga orang tua saya nggak marah-marah, saya juga nggak pusing mikirin nilai saya yang terus-terusan turun. Jadi kamu membayangkan diri Mbak Ulan itu tenang, tugas selesai, hubungan dengan orang tua juga harmonis, begitu ya Mbak? Iya Bu. Menurut Mbak Ulan, apa kebutuhan yang ingin kamu penuhi? Apakah ingin diakui, ingin bebas dari tekanan, atau ingin merasa mampu? Saya ingin merasa mampu sih. Oke, jadi gambaran yang kamu inginkan menjadi lebih mampu dan tidak terkendali. Gitu ya Mbak Ulan. Sekarang ambil kartu B. Apa yang dilakukan Mbak Ulan sekarang? Apa yang sebenarnya Mbak Ulan lakukan ketika dapat tugas? Biasanya saya main HP dulu Bu. Biasanya Mbak Ulan main HP-nya berapa lama? Kadang kalau pulang sekolah itu bisa 2 sampai 3 jam, kadang ya sampai 4 Bu. Dalam waktu itu apa yang Mbak Ulan pikirkan? Saya bilang ke diri sendiri sih Bu, nanti saja masih ada waktu, karena biasanya juga saya mengerjakannya itu mendekati waktu pengumpulan tugas. Apa yang Mbak Ulan rasakan setelah itu? Capek Bu, dan makin males untuk mulai mengerjakan tugas. Untuk secara fisik Mbak Ulan gimana? Untuk secara fisik sih kadang sih pegel Bu matanya, terus juga kepala juga agak berat, kadang juga sampai pusing. Jadi pola perilaku totalmu seperti perilaku mungkin Mbak Ulan main HP 2 sampai 3 jam. Untuk merasa malas, capek, tertekan. Nah, dampaknya mata pegel, kepala berat, begitu Mbak? Iya Bu. Apa yang biasanya terjadi pada tugas-tugasmu? Untuk tugas saya jadi numpuk Bu, jadi saya sering begadang. Baik Mbak. Jadi sebenarnya Mbak Ulan itu bekerja tapi di jam yang mungkin tidak nyaman, akhirnya begadang di jam-jam seharusnya jam istirahat, begitu Mbak? Iya Bu. Mbak Ulan ambil kartu C. Kartu C ini sebagai langkah kecil Mbak Ulan. Sekarang masuk ke tahap yang penting Mbak Ulan. Jadi di sini kita akan menilai perilaku Mbak Ulan itu gimana. Menurut perilaku main HP lama dan menunda itu mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan Mbak Ulan aja? Kalau menurut saya sih malah menjauhkan Bu. Baik. Mengapa Mbak Ulan bilang menjauhkan? Karena ya tugasnya jadi makin banyak, terus saya sendiri juga tambah stres Bu. Kalau Mbak Ulan terus memakai cara yang sama, menunda dan main HP lama, apakah tujuan Mbak Ulan bisa tercapai? Enggak Bu.
Jadi sebenarnya kamu sudah tahu perilaku sekarang itu tidak membantu, begitu Mbak? Dalam skala 1 sampai 10, seberapa efektif perilaku menunda itu untuk membantu hidup Mbak Ulan? Mungkin di angka 2. Kenapa tidak 5 Mbak Ulan? Ya karena sekarang ini ya nggak ada yang karena ya sebenarnya nggak ada manfaatnya Bu. Terus juga saya jadi lari terus dari tugas. Jadi Mbak Wulan mengakui bahwa perilaku itu pilihan, tapi bukan pilihan yang mendukung Mbak Wulan. Iya Bu. Bagus Mbak Wulan, pengakuan ini penting sebagai langkah perubahan. Mbak Wulan ambil kartu C. Kartu C ini sebagai langkah kecil Mbak Wulan. Langkah kecil ini kita akan membuat rencana kecil yang sederhana bisa kamu lakukan mulai hari ini. Apa langkah kecil Mbak Wulan yang ingin Mbak Wulan coba dari sekarang? Mungkin saya akan membatasi penggunaan HP saya sebelum. Bagus Mbak Wulan. Berapa lama batasan waktu untuk Mbak Wulan? Mungkin 1 jam setelah pulang sekolah. Setelah 1 jam habis, apakah tindakan pertama yang akan Mbak Wulan lakukan? Mungkin saya ngerjain tugas dulu Bu, mungkin 30 menit, terus mungkin juga istirahat 5 menit, terus lanjut baca buku sekitar 25 menit, nanti lanjut mengerjakan tugas yang lain juga Bu. Baik. Apakah Mbak Wulan menambah sesuatu, mungkin mengatur alarm, mencatat, atau tempat khusus untuk belajar? Kayaknya saya perlu ada catatan sih Bu, supaya saya ingat. Dulu juga saya buat ringkasan juga. Bagus. Jadi rencanamu yang pertama, main HP maksimal 1 jam setelah pulang sekolah, itu Mbak Wulan. Yang kedua, menggunakan alarm sebagai pengingat. Yang ketiga, mengerjakan 1 tugas selama 30 menit. Yang keempat, mencatat waktu HP dan waktu belajar di buku kecil tiap hari, itu Mbak Wulan. Iya Bu. Dalam skala komitmen 1 sampai 10, berapa yakin Mbak Wulan bisa menjalankan rencana itu? Mungkin ada di angka 7 Bu. Bagus Mbak Wulan. Kenapa bukan 5? Karena saya capek Bu, saya bosan terus-terusan menunda tugas terus. Jika suatu hari Mbak Wulan tidak berhasil, apa yang akan Mbak Wulan lakukan? Mungkin saya mencoba lagi di hari besoknya dan juga tidak punya untuk keluar dari permasalahan saya ini. Baik Mbak Wulan, itu sudah pola pikir yang terjawab. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin ajak kamu refleksi sebentar. Coba pikirkan dari awal sampai akhir, apa yang paling kamu sadari tentang diri Mbak Wulan? Yang saya sadari sih sebenarnya
saya ingin berubah Bu, tapi kadang rasa malas itu ada, tapi setelah ini saya akan mencoba dengan langkah-langkah kecil, terus juga kalau misalnya tidak berhasil saya akan coba lagi besoknya lagi. Kalau masih belum berhasil saya akan mengingatkan kembali diri saya untuk melakukan perubahan. Bagus, bagus sekali Mbak Ulan. Apa hal yang baru kamu tahu tentang perilakumu sendiri? Yang baru saya tahu dari perilaku saya, kalau ternyata menunda terus juga bermalas-malasan itu tidak membuat saya bisa mencapai tujuan saya, termasuk memiliki nilai yang baik. Betul Mbak Ulan, itu pemahaman yang penting. Mbak Ulan sekarang coba bayangkan, kalau kamu benar-benar menjalankan rencana kecil itu selama seminggu, perubahan apa yang paling mungkin Mbak Ulan rasakan? Mungkin saya akan memiliki nilai yang lebih bagus daripada yang kemarin. Baik, kamu bisa melihat gambaran hasilnya dari semua yang kita bahas hari ini. Apa satu kalimat yang akan Mbak Ulan pegang untuk memotivasi diri? Satu kalimat yang saya pegang itu selalu memulai semua hal itu dari langkah kecil dan juga selalu konsisten untuk semua perubahan. Baik Mbak Ulan, kalimat Mbak Ulan bagus sekali. Ketika Mbak Ulan merasa malas, itu jadi bahan pengingat untuk Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan sudah jujur dan berani mengevaluasi diri. Hari ini kamu sudah mengungkapkan keinginanmu melihat perilaku sekarang, menilai dampaknya, membuat rencana nyata. Saya percaya Mbak Ulan bisa. Perubahan itu tidak harus besar, yang penting konsisten. Terima kasih Bu. Setelah dari konseling ini saya merasa lebih jelas dan juga lebih paham tentang diri saya sendiri. Sama-sama Mbak Ulan, kita bertemu lagi minggu depan untuk sesi berikutnya. Bahwa catatanmu kita lihat bersama perkembangan Mbak Ulan sudah dari mana. Kita Mbak Ulan untuk sudah bekerja sama dengan Ibu selama proses konseling ini. Dari awal sampai akhir, apa yang kamu sampaikan sangat membantu Ibu. Pasti dan Ibu bangga karena kamu sudah mau membuat rencana perubahan yang realistis. Itu menunjukkan kamu punya kemampuan kuat untuk berkembang. Iya Bu, saya coba jalankan. Ibu percaya kamu bisa. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk sesi berikutnya, agar Ibu melihat perkembangan Mbak Ulan sampai mana. Sekali lagi Ibu terima kasih. Mbak Ulan sudah menjadi bagian penting dalam konseling hari ini. Ibu tutup konseling hari ini, Ibu akhiri konseling hari ini. Terima kasih ya Mbak Ulan. Sama-sama Bu. Saya kembali ke kelas ya Bu. Iya.